Assalamualaikum, Mbak Gusti. Saya cek suara dulu ya. Ada Mbak Dian Hira, Mbak Dia Putri, Mbak Eni, Mbak Nurjaninun, dan Mbak Eri. Jadi teman-teman suara saya sudah cukup terdengar jelas kah atau masih belum terdengar? Kalau udah terdengar, cukup jelas, mohon dibantu untuk chat. Tidak apa ya, kalau misalnya nggak bisa open mic, sudah jelas gitu. Misalnya atau masih belum jelas, biar saya tahu juga nih, misalnya sudah jelas atau belumnya. Ada tambahan lagi nih, ada Mbak Syifa ya, terus ada Mbak Tutik juga. Assalamualaikum. Ini kita sambil nunggu ustazah ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin masih belum nyiapin alat tulisnya, atau buat sambil diketik nanti di laptop atau apa, monggo disiapin dulu. Sambil minum dulu nggak apa-apa, sambil makan juga nggak apa-apa, monggo. Sambil kita tunggu ustazah ya, semoga ustazah dilancarkan juga untuk kita ikuti semuanya. Saya izin off cam dulu selama kita menunggu ustazah. Teman-teman sambil siapin Al-Qur'annya juga boleh. Nanti kita sambil ngaji dulu, nungguin ustazah, dan mohon izin ini karena lagi libur untuk tilawah, nanti kita buka dengan bismillah dan salat bersama ya. Kita sambil nunggu, sambil ngaji dulu, kita silakan. Assalamualaikum Mbak Risni. Salam ustazah, assalamualaikum, masya Allah, lama nggak ketemu. Ustazah sehat nih ustazah. Alhamdulillah, Masya alhamdulillah, Allah, insya Allah. ustazah, aduh, ini rindu banget udah berapa minggu ya udah nggak ketemu ya, Masya Allah. Sebulan kali ya? Iya lebih, pokoknya baru Iya, ini ketemu ustazah lagi setelah lebaran. Saya iya, belum minal Masya aidin, Masya Allah. Allah, mohon lahir batin Masya ustazah. Allah, Anje, sami-sami, maaf lahir batin, Iya, Mbak Masya Risni. Allah, semoga sehat selalu. Ustazah Amin, ini kan kita udah masuk jamnya, dan saya ada izin pemberitahuan terlebih dahulu, karena hari ini sedang banyak yang berhalangan tilawah, nanti kita izin membuka acara dengan basmalah dan salawat bersama gitu, Ustazah. Ya mohon maaf Iya, sebelumnya. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sambil intermezzo, sambil mau izin untuk membuka. Hari ini insya Allah temanya luar biasa, Ustazah, tentang bullying ya. Kemarin juga responnya udah banyak banget. Masya Dan Allah. insya Allah semoga hari ini berkah acara. Saya izin membuka secara resmi, Ustazah. Iya, monggo. Ya. Apakah di tempat Ustazah suara saya sudah jelas? Video sudah jelas? Tidak ada Hmm, yang nggak jelas? Jelas nggak Ustazah? iya, Siap. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami sayangi dan banggakan selalu, Ustazah Andam Asih SPSI, atau biasa kita panggil Ustazah Andam selaku pemberi tausiah pada kajian siang hari ini. Insya Allah sehat selalu nih Ustazah beserta keluarga. Amin, amin, amin. Amin, amin, rabbal alamin. Dan yang kami sayangi pula rekan-rekan kerja serta aktivitas sekalian yang bergabung dalam grup kajian Talindo ini. Sebelumnya, Insya Allah, mungkin kalau ada yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang, Gi. Dan yang sudah semakin bergabung, semoga semakin rajin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah alamin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayah. Kita semua hari ini masih diberikan umur panjang, nikmat sehat, nikmat iman, dan hingga hari ini, siang ini, Jumat yang berkah ini, 21 Muharram 1444 Hijriah, kita bisa mengikuti kajian online yang bertemakan bullying. Insya Allah nantinya akan dibawakan Ustazah Andam Asih, SPSI, Ustazah kesayangan kita semua, Masya Allah. Salawat serta salam
semoga tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, pengikut, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini sebagai umat yang selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran beliau, dan mudah-mudahan pula kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, untuk mengawali pengajian kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah dan salawat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah, terima kasih Ustazah sudah dibantu untuk pembukaan kita hari ini. Dan hadirin semuanya, muslimah, Ustazah, kalau berbicara tentang hari ini, kita kayaknya nggak sabar nih mendapatkan ilmu yang tentang bullying, yang begitu hangat-hangatnya. Tapi sebelum itu, saya mohon dulu dengan segala hormat, agar para uktivilah berkenan on cam juga nih, biar semakin semangat, dan juga mengisi presensi hadir dan Google Form yang udah kami share di kolom chat. Dan kami juga memastikan bahwa rekan-rekan sekalian semangat nih dalam hidup tausiah ini, karena insya Allah di akhir acara nanti akan ada kuis berhadiah dan pemenangnya mendapatkan saldo e-wallet dari panitia pengajian. Masya Allah, caranya mudah sekali. Dengarkan aja tausiah hari ini, dan insya Allah nanti jawabannya nanti ada di materi-materi Ustazah. Tapi jangan kecewa juga kalau nanti belum menang. Insya Allah rezeki itu tertakar di Ustazah, gak bakal tertukar. Laras sekali, Masya Allah. Nah, Insya Allah Ustazah hari ini kita begitu luar biasa bahagia mendapatkan sebuah kajian ilmu yang kalau boleh dibilang, saya boleh sharing lebih awal dulu, bullying ini mungkin ada hubungan dengan kecerdasan emosi di Ustazah. Bagaimana dari orang tua atau tidak pun hanya anak juga harus mengenal dan memahami diri mereka agar mereka bijak mengolah dan juga memanfaatkan emosi yang ada. Bukan berarti emosi itu jelek, tapi bagaimana kita bisa mengolahnya, kita bisa menatanya lah seperti itu. Dan bagaimana kita bisa menumbuhkan dan merawat hubungan yang sehat, karena dari emosi itu ngaruhnya nanti ke hubungan sosial dengan diri sendiri dan juga orang lain. Apabila emosi terjaga, tentunya empati pun akan tumbuh dan saking melindungi satu sama lain. Masya Allah. Semoga nanti kajian hari ini bisa menimbulkan lagi semangat untuk menjaga diri kita yang utama, kemudian menjaga hubungan kita dengan orang lain. Dari itu, saya ingin menyatakan saya udah nggak sabar lagi ini akan mendapatkan ilmu bermanfaat dari Ustazah Anda. Marilah kita sambut Ustazah kita semua dengan salam bersama Allahumma Muhammad. Siapa dulu Ustazah? Matur nuwun Mbak Rizni sebelumnya. Masya Allah, sehat saya Mbak. Insya Allah sehat saya Insya Allah ya. Ini dari yang on cam kelihatan wajah-wajahnya Insya Allah ya. Wajah yang cerah Insya Allah ya. Wajah-wajah cantik yang luar biasa Masya Allah. Ini saya penasaran ini, ada Rizni Adelini sama Rizna Adelina. Kembar. Saya Ustazah. Iya. Kemarinnya di Kalimantan. Baru tahu ya Ustazah ya. Sekian tahun baru tahu gitu. Sama-sama Lindo. Di luar Kalimantan, anaknya di Kalimantan, saya di luar Surabaya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ada Bunda juga, Nje? Mami, Bunda, Mama, Ibu, Masya Allah. Alhamdulillah merupakan satu karena luar biasa. Hari ini kita dipertemukan lagi setelah mungkin agak beberapa lama ya. Kita insya Allah dekat di hati insya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali karena Allah pagi hari ini, Insya Allah ya, kalau di Kalimantan udah siang ya Bunda ya,
tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Ini kadang-kadang kalau waktunya Israel, waktunya boci katanya gitu. Tapi insya Allah, karena insya Allah hari ini kita punya agenda yang luar biasa. Ini merupakan majelis ilmu, majelis zikir juga. Di sini kita saling mengingatkan, saling sharing. Insya Allah mudah-mudahan menjadi majelis yang diridai Allah, menjadi majelis yang berkah, dan insya Allah menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi sarana bagi kita untuk semakin mengapprove diri ya, semakin memperbaiki diri, insya Allah ya, berkembang ya, selalu tumbuh dan berkembang seumur hidup kita, karena merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim dimanapun kita berada, siapapun kita, bahwa talibul ilmi atau mencari ilmu merupakan kewajiban yang telah disematkan Allah kepada kita sejak dari buwean hingga liang lahat, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita juga memaksimalkan diri kita untuk walaupun mungkin nanti tidak terlalu baru mungkin barangkali ya Mbak Risni ya, karena insya Allah masalah bullying ini sudah lama, bertahun-tahun kita sering menghadapi, sering juga mendengar berita yang kadang-kadang mengiris hati gitu ya Mbak Risni ya. Korban bully yang bunuh diri misalnya, itu belum lama ya, kapan hari itu karena dibully, dia depresi, kemudian dibunuh diri. Ya, karena dibully, dia mogok makan sampai akhirnya sakit, akhirnya meninggal. Ya, ini belum lama, banyak sekali kejadian-kejadian atau dampak negatif ya terkait dengan bullying. Jadi insya Allah ini ternyata juga tadi Mbak Rizni menyampaikan ada kaitannya dengan emotional quotient. Betul sekali. Jadi ada 3 kecerdasan yang ini merupakan satu paket. Nggak boleh hanya salah satu aja. Ada IQ memang yang menentukan prestasi akademik, yang ranking 1 terus IQ-nya tinggi begitu ya. Tapi ternyata tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita abaikan kebutuhan SQ dan EQ gitu ya. Emotional quotient dan spiritual quotient. Jadi tidak hanya emosional ya Mbak Risni, tapi spiritual quotient itu juga ternyata penting gitu ya, untuk menyeimbangkan semuanya gitu ya. Jadi insya Allah ini nanti mungkin menjadi sebuah refleksi bagi kita, mumpung ini adalah tahun baru ya Mbak Risni. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah, insya Allah ya, masih insya Allah masih suasananya masih tahun baru. Jadi mudah-mudahan di tahun baru ini kita nanti akan membuat resolusi barangkali ya, untuk memperbaiki mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kita lakukan di masa lalu sehingga anak kita menjadi rentan dibully begitu, atau barangkali ya berpotensi menjadi tukang bully begitu ya. Kadang-kadang ternyata tidak hanya yang lebih lemah, tapi kadang-kadang ke yang lebih senior, misalnya murid membuli guru, itu udah banyak terjadi juga. Ya, ini ada apa gitu kan ya? What's wrong gitu ya dengan generasi kita sekarang ini. Jadi memang kalau kita perhatikan, saya mungkin bundanya Mbak Risna tadi ya di Kalimantan ya, itu mungkin dulu kita jarang mendengar ada istilah bullying. Ya, dibully ku opo gitu ya, makanan apa sih gitu. Kita dulu jarang sekali mendengar, walaupun mungkin memang ada ya sebenarnya kasus-kasusnya, tapi tidak sampai apa ya, tidak sampai separah sekarang, tidak sampai sebanyak sekarang. Ya, jadi ini juga ternyata Mbak Risni ada kaitannya juga dengan beberapa waktu yang lalu itu sempat viral istilah strawberry generation, ya, atau generasi strawberry. Setelah generasi Z ternyata muncul istilah baru lagi, yaitu generasi strawberry. Sampai Profesor Renat Kasali, seorang guru besar UI ya, itu sampai menulis buku khusus tentang membahas tentang ini. Ya, walaupun istilah ini muncul awalnya dari Taiwan, ternyata nyampe juga di Indonesia, dan kalau kita perhatikan, memang faktanya sekarang generasi kita tuh ya seperti itu. Sudah bukan lagi generasi milenial, sudah bukan lagi generasi Z, generasi alpha dan seterusnya, tapi sudah banyak juga yang menjadi generasi strawberry. Ya, dia indah, lucu, imut gitu kan ya, cantik penampilannya, tapi sangat rapuh, mudah hancur gitu ya. Istilahnya kesenggol dikit ceklek gitu ya. Silakan kesenggol dikit mutung begitu. Ya, menghadapi tantangan mereka sudah tidak sanggup lagi. Kemudian dibandingkan dengan kadang-kadang nih kesalahan orang tua gitu ya. Mungkin Mbak Meni juga barangkali ya anaknya sudah beranjak remaja, beranjak dewasa ya. Kadang-kadang kesalahan kita adalah membandingkan anak-anak kita dengan kita. Mama dulu gitu. Ya ibu itu dulu gini loh ya misalnya ya. Ini juga menjadi beban bagi anak-anak kita. Next Mbak Agustin, ya tentang bullying kita pahami dulu gitu ya. Apa sih gitu ya? Apa namanya yang masuk kategori bullying itu apa aja? Ya, jadi seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti, mengintimidasi ya mereka-mereka yang dianggap rentan. Jadi tidak hanya lemah, ya tidak hanya tidak berdaya, tidak hanya
apa namanya, secara status sosial di bawahnya, misalnya lebih junior ya, adik kelas, anak baru ya, tapi ternyata yang mereka anggap rentan. Jadi siapa aja. Jadi tidak hanya di sini tidak hanya karena adanya ketidakseimbangan sosial gitu ya Mbak Risni ya, tapi apa namanya, bahkan itu tadi yang saya sampaikan, bahkan kasus murid membuli guru itu udah banyak terjadi. Ya, jadi jangan-jangan gitu ya anak kita ada juga potensi membuli gurunya, membuli orang tuanya. Anak ngeprank orang tua dulu banyak terjadi. Ya, bahkan Ramadan tahun lalu kalau enggak salah ya, ada anak yang ngeprank orang tuanya kasih bingkisan, dibilang bingkisan sembako ternyata isinya sampah misalnya. Ya, ini sebenarnya juga masuk gitu. Terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi. Gitu ya. Kemudian ada juga didefinisikan sebagai perilaku agresif yang tidak diinginkan. Ya, perilaku agresif yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalnya lagi lomba, lagi tanding, ya harus agresif gitu ya. Ini perilaku yang diinginkan. Jadi ada agresi yang diinginkan, ada juga agresi yang tidak diinginkan. Nah, kalau bullying, ini agresi yang tidak diinginkan. Gitu ya. Jadi kalau terminologi dalam Islam pun gibah itu apa? Misal contohnya ya, membicarakan seseorang di belakangnya orang itu tidak suka gitu misalnya. Kalau orang itu suka berarti nggak termasuk gitu ya, barangkali seperti itu. Ini untuk aja analogi gitu ya. Kemudian didefinisikan juga sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang. Biasanya bullying itu berulang. Jadi anak-anak yang kemudian menjadi korban bullying, kemudian dia depresi, sampai kemudian mogok makan, sampai kemudian menarik diri dari pergaulan, ya menjadi suka mengurung diri di kamar. Ini biasanya karena dia mengalami ini secara berulang. Kalau sekali aja mungkin dia masih oke, masih kuat gitu ya. Tapi ketika berulang maka akan memberikan dampak psikologis yang cukup signifikan gitu ya. Untuk apa? Tujuannya itu melukai individu, ya baik emosional maupun fisik gitu ya. Memang di sini ada kata beberapa ahli melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Ya, tapi saya katakan ternyata tidak selalu. Karena ada juga murid membuli gurunya, anak membuli orang tuanya, adik membuli kakaknya, itu ternyata ada juga terjadi. Ya, jadi di sini apa namanya, ada yang mendominasi, ada juga yang didominasi. Ya, ada yang dominan, ya, dan ada korban yang menjadi pihak yang lemah. Ini secara definisi oleh para ahli. Next, Mbak Agustin, Mbak tolong, J. Ya, jadi tadi ya definisinya seperti itu. Jadi kalau misalnya perilaku tidak diinginkan itu termasuk bullying. Gitu ya. Jadi apa? Kita pahami dulu kemudian di sini penyebabnya supaya apa? Supaya nanti kita bisa mencegah ya menjadi korban bullying atau menjadi pelaku gitu ya. Ya, kita harus tahu dulu penyebabnya. Ternyata dari sisi korban ya, penampilan fisik itu bisa menjadi pemicu atau memancing ya perilaku bullying dari orang lain. Nah, makanya di sini memang kita ternyata sebenarnya ini Masya Allah ya, kalau kita perhatikan dalam Islam itu bahkan Nabi itu memerintahkan kepada para perempuan untuk menutup aurat supaya tidak dibully gitu. Ya, kalau kita ingat dalam surat Al-Ahzab ayat 59, asbabun nuzulnya ya, ada seorang muslimah yang belanja ke pasar. Memang pada waktu itu belum ada perintah menutup aurat ya Mbak Risni. Jadi perintah menutup aurat itu baru ada di Madinah. Ya, turunnya surat Al-Ahzab 59. Sebelumnya di Mekah mereka para muslimah tidak menutup auratnya. Jadi ini juga merupakan sebuah koreksi gitu ya bagi orang yang memahami bahwa jilbab adalah pakaian orang Arab gitu ya. Bukan, karena pakaian orang Arab sebelum Islam datang tidak menutup aurat. Gitu ya, ini sebuah koreksi ya. Jadi pada waktu itu ada seorang muslimah, dia sedang belanja ke pasar. Ternyata dia dibully, digodain, diintimidasi oleh sekelompok orang-orang Yahudi. Ya, bahkan kasarannya itu sampai ditawar jamnya berapa gitu ya, tarifnya berapa. Jadi seolah-olah perempuan ini adalah perempuan nakal gitu ya. Sehingga kemudian si perempuan ini mengadu kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, kenapa engkau tega membuli seorang muslimah? Ya, kata orang-orang Yahudi, mana saya tahu dia seorang muslimah, tidak ada cirinya. Gitu ya, tidak ada ciri khasnya, tidak ada pengenalnya yang menunjukkan bahwa dia seorang muslimah. Ya, sehingga kemudian turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, maka ulurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuhmu agar mudah dikenal itu. Ya, jadi penampilan fisik ini ternyata Masya Allah, Allah sendiri sudah mengantisipasi. Waktu itu Mbak Risni ya jelas belum ada tuh kasus-kasus bullying belum ada gitu ya. Waktu turunnya surat Al-Ahzab 59. Ya, jadi penampilan fisik itu memang kadang-kadang sebagian orang ya mungkin banyak orang yang menilai dari benar-benar secara fisik kalau nggak cantik gitu ya. Kemudian mungkin lemah, kelihatan lemah, mungkin karena kurus barangkali gitu ya.
atau apa, seringkali memang ya, bahkan pernah dulu ada sebuah penelitian, di antara anak-anak kandung ya, di antara 4 bersaudara misalnya, pasti ada satu yang disayangi, biasanya dia paling cantik, paling pinter begitu ya, penampilannya paling atraktif, paling menarik dan seterusnya. Ya memang penampilan fisik di sini ternyata bisa menjadi penyebab bullying. Sehingga kita bisa mencegahnya dengan, menanamkan pada anak-anak kita untuk, menjaga penampilan fisiknya, bukan harus cantik, bukan pun harus perawatan, tapi paling tidak dia menghargai dirinya sendiri. Kalau orang Jawa tuh ada, apa ya istilahnya ya, pepatah yang mengatakan bahwa "Ajining diri saka busana," misalnya gitu ya. Ya, jadi busana itu, pakaian memang, ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menempatkan diri sesuai dengan, situasinya berpakaian itu. Jadi kayak kemarin itu, 17-an ya Mbak Risni, di kampung saya itu biasa kan ya kalau malam 17-an tuh kita kan ngumpul tuh, ya tasyakuran begitu ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu tirakatan. Tirakat itu prihatin gitu ya, doa bersama gitu ya. Nah kalau sekarang tasyakuran ya, saya bawa cucu saya gitu, kebetulan cucu saya lagi di sini, saya ajak, "Ayo Mas Mumu ikut, Uci sama Angku ke Balai RW, kita mau tasyakuran Agustusan." Waktu itu dia pakai baju karena udah malam kan ya, udah 7:30, dia udah pakai baju tidur tuh, saya suruh ganti, ganti dulu tapi bajunya, gitu misalnya. Masa tasyakuran 17-an pakai baju tidur, itu satu contoh menjaga penampilan fisik. Gitu ya. Atau saya dulu diajarkan secara ketat oleh keluarga saya, termasuk juga suami saya juga sama ya. Karena kami kebetulan sama-sama dari keluarga militer, walaupun sekarang militer lagi agak-agak tercoreng ya dengan Sambo. Ini agak menyimpang sedikit ya. Jadi waktu itu kalau kami apa namanya, menghadapi makanan begitu misalnya ya, di meja makan, itu pakaian harus resmi. Nggak boleh tuh pakai oblong, ya kaos yang tidak pakai kerah itu nggak boleh. Tidak menghormati makanan. Ya, menghormati makanan adalah salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah. Itu orang tua saya mengajarkan sampai seperti itu untuk menjaga penampilan fisik. Kemudian body language itu juga termasuk penampilan fisik. Ya, anak saya pernah dia pertama kali naik kendaraan umum sendirian, ya, naik kereta, ya, sendirian. Itu saya pesen-pesen banget, ya. Pokoknya harus pede, jangan kelihatan bingung misalnya gitu ya. Ya ini penampilan fisik, ya karena dia sendirian naik kereta pertama kali, ya. Atau waktu dia pertama kali naik pesawat tanpa saya, ya padahal sama kakaknya berdua. Itu dia, untung ada kakaknya ya yang bisa menenangkan, dia tuh panik gitu ya, dia, "Aduh nanti kalau gini gimana Kak? Nanti kalau begini gimana Kak?" Gitu dan seterusnya. Padahal bukan pertama kali dia naik pesawat, itu satu contoh ya, penampilan fisik itu bisa mengundang ya potensi untuk dibully, ya potensi untuk dijahati begitu ya. Jadi ini penting sekali kita ajarkan bagaimana membawa diri ya, termasuk juga body language. Saya dulu sering diajarkan oleh orang tua saya kalau duduk itu lutut itu harus rapat gitu Mbak Risni. Ya duduk di manapun, apalagi duduk di kendaraan umum, duduk di becak misalnya naik becak. Kalau zaman saya dulu kecil masih banyak becak ya. Kalau sekarang udah jarang ya. Ya itu lutut harus rapat. Ya, ini juga termasuk penampilan fisik. Ya, supaya tidak ada peluang ya bagi orang lain untuk menjahati kita, untuk membuli kita dan seterusnya, untuk mengintimidasi kita. Ya, kemudian ras. Nah, kalau ras ini memang susah ya untuk dirubah kan ya Mbak Risni ya. Kalau rasnya udah ras coklat sawo matang gitu ya, enggak walaupun perawatan tetap dia akan sawo matang gitu ya secara umum, secara universal. Enggak akan kemudian jadi bule kan gitu ya. Ya, jadi ini bisa ditutup dengan penampilan fisik tadi, dengan sikap, dengan body language gitu, insya Allah ya. Kita udah lihat sekarang ya banyak sekali orang-orang yang berkulit hitam gitu ya, yang sangat percaya diri begitu ya, seperti Barack Obama misalnya gitu ya, dan istrinya itu satu contoh di mana dia bisa gitu ya menutupi ras yang dianggap mungkin ya, yang dianggap mungkin marginal begitu ya di suatu tempat gitu ya, dengan prestasinya, dengan body language-nya, dengan penampilan fisiknya. Kemudian terlihat lemah ini tadi ya kalau kelihatan bingung gitu ya, kelihatan nggak pede, ini juga sehingga kita perlu ajarkan. Nah, kadang-kadang kita sendiri ini yang suka lalai, sehingga anak-anak kita menjadi tidak pede. Ya, misalnya kita sering mengambil alih semua peran, gitu ya. Anak lagi belajar pakai kaos kaki, yang namanya anak pakai kaos kaki lama memang. Nah, kadang-kadang orang tuanya nggak sabar, aduh lama amat si adik sini sini, mama aja yang pakein. Ya, sehingga dia menjadi orang tuanya sendiri membuat dia menjadi merasa lemah.
Gitu, iya aku nggak bisa, pakai kaos kaki aja aku nggak bisa, begitu. Ya, jadi di sini memang orang tua harus berperan lebih lebih lurus gitu ya, lebih benar begitu ya. Kalau selama ini mungkin kurang tepat, ya. Terus kemudian tidak pandai bergaul. Ini juga ada anak-anak yang sebenarnya apa, dia memang pendiam gitu ya, tetapi karena mungkin dia kemudian menarik diri dari pergaulan, ya mungkin dia malah menjadi korban bullying, ya. Jadi banyak juga kasus-kasus seperti itu, bahkan saya punya anak 4 itu aneka ragam. Ada yang nomor 3 itu bahkan pelaku bullying Mbak Risni saya akui, tapi yang dibully ini gurunya. Yang dibully ini tapi dia membulinya nggak sampai bikin orang lain itu sakit hati gitu ya, nggak sampai, tapi dia terkenal gitu. Waduh, kalau sini datang wes siap-siap gitu ya. Tapi bercanda gitu. Ya, tapi saya sering, aduh, kamu jangan gitu dong, Nak. Kesian itu gurumu gitu misalnya. Ya, jadi saya sering mewakili anak saya itu minta maaf gitu ya ke gurunya. Aduh, maaf ya Ustazah, maaf ya Ustadz gitu. Ya, tapi adiknya ini sering menjadi korban bullying Mbak Risni di sekolah, di mana-mana gitu ya, karena dia memang saya akui tidak pandai bergaul. Ya, memang yang paling kecil ini agak 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 terabaikan gitu ya dulu kecilnya. Jadi menjadi korban neglected barangkali ya, ini kesalahan saya. Maka saya berusaha untuk membuat dia untuk, ayo nak senyum, ya, ayo nak wajahmu tadi yang cerah. Kalau ketemu teman di mall atau di jalan senyum gitu ya, biar nggak dianggap sombong, biar nggak dianggap apa namanya jutek dan seterusnya. Ya, saya selalu mengajar, ayo senyum, ayo sekarang belajar senyum. Apalagi sekarang udah mau kuliah, udah jadi mahasiswa, harus bisa senyum, harus bisa menjadi anak yang baik, begitu ya. Saya tekankan menjadi anak baik dimanapun berada, ringan tangan untuk menolong orang lain. Ya, jadi nggak usah diminta tolong. Kalau lihat ada temanmu misalnya butuh pertolongan, entah itu barangnya jatuh, entah itu apa sesuatu yang terjadi sama dia, cepat ditolong. Nggak usah nunggu dia minta tolong misalnya. Ini apa? Dan itu terus-menerus dilakukan, ya, untuk membuat anak kemudian belajar untuk bergaul, ya. Kemudian saya motivasi juga untuk ayo ikut komunitas, gitu ya, ikut klub gitu ya, komunitas-komunitas yang tentu saja yang positif, ya. Kalau dia punya hobi apa dulu anak saya sulung komunitas fotografer misalnya, ya, sama pencinta alam. Ya, dia suka moto, dia suka, saya dorong ikut komunitas. Ini untuk melatih kemampuan untuk bergaul, gitu ya, melatih emotional quotient, gitu kan, melatih untuk toleransi, tenggang rasa, ya. Ini dari sisi korban, ini dari beberapa ahli mendapatkan data seperti ini. Walaupun mungkin nanti di lapangan mungkin ada lagi penyebab-penyebab yang lain. Dia udah penampilan fisiknya udah bagus, ya, dia juga nggak terlihat lemah, dia juga pandai bergaul, kok saya dibully juga gitu ya. Barangkali karena dari sisi pelaku ada rasa iri misalnya salah satunya ya. Jadi ini satu paket juga penyebab bullying itu tidak hanya dari sisi korban, tapi juga dari sisi pelaku. Jadi dari sisi korban bisa jadi dia nggak ada nih faktor-faktor ini, nggak kelihatan lemah juga gitu ya, pandai bergaul juga sebenarnya, tapi kok masih dibully juga gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi pelaku, ya. Bisa jadi pernah menjadi korban bullying. Ada satu teori mengatakan bahwa korban kekerasan itu akan berpotensi menjadi pelaku kekerasan di masa yang akan datang, ya, di masa depan. Sehingga kekerasan itu memang seperti lingkaran setan. Ya, kekerasan dalam hal apapun, kekerasan dalam hal verbal, kekerasan apalagi kekerasan seksual, ya, kekerasan fisik, ya. Ketika anak itu pernah menjadi korban kekerasan fisik, entah dipukul, entah oleh siapapun, ya, oleh orang tuanya atau oleh pengasuhnya atau oleh orang dewasa yang lain atau oleh kakaknya, barangkali oleh temannya, ya, maka dia akan berpotensi untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sehingga dulu waktu zaman saya masih masih kuliah gitu ya, alhamdulillah saya dulu berada di kampus yang ketika ospek itu seniornya tuh sangat fair play, ya, sangat sportif. Jadi ketika dia menghukum nggak asal menghukum, yang boleh menghukum hanya seksi keamanan misalnya gitu ya, seksi disiplin gitu ya, seksi ketertiban gitu misalnya, ya. Dan ketika dia menghukum itu dia harus memberi contoh di depan gitu ya, memimpin gitu. Ya, jadi misalnya dia suruh yang pada melanggar-melanggar ini ya, untuk lari keliling lapangan basket 10 kali, maka dia terdepan memimpin lari keliling keliling lapangan basket 10 kali. Jadi kalau orang mau menghukum tuh mikir dia,
Waduh, aku kuat gak ya gitu. Misalnya dia menyuruh push up 100 kali, maka dia harus di depan memimpin push up itu 100 kali. Jadi nggak ada dendam gitu. Ya, karena hukumannya masih humanis gitu ya, karena dia juga mengukur diri sendiri gitu ya, apakah dia sendiri sanggup. Ya, jadi tidak ada korban bullying waktu itu ya di kampus saya alhamdulillah. Nah, beberapa kali kan terjadi ya Mbak Risni ya di beberapa kampus yang lain, bahkan juga di sekolah yang masih setingkat SMA gitu ya, korban ospek yang sampai meninggal, sampai masuk rumah sakit dan seterusnya. Ya, ini karena berulang terus ini kekerasan cenderung seperti lingkaran setan. Dia ketika junior dia dibegitukan, maka ketika dia menjadi senior dia akan melakukan hal yang sama, ya. Kemudian memiliki masalah pribadi. Bisa juga masalah pribadi ini macam-macam gitu ya. Tidak hanya selalu gangguan jiwa gitu ya. Jadi masalah pribadi itu macam-macam, ya. Bisa karena dia memiliki obsesi kompulsif misalnya, ya. Memiliki kebutuhan yang dulu ketika masih kecil itu tidak tuntas. Ya, misalnya satu contoh. Ternyata ini penelitian ya oleh para ahli, ya penelitiannya juga jangka panjang, ketika seorang anak ketika kecilnya tidak tuntas toilet training, ya, jadi toilet training misalnya maksimal 3 tahun harus sudah selesai. Ternyata sampai 4 tahun dia masih pakai pampers, sampai umur 5 tahun bahkan sampai sekolah masih pakai pampers, belum selesai toilet training. Ketika dia pup dia nggak bisa ngomong, ya. Ketika dia pipis dia juga nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan walaupun sudah diajari kalau pup bilang ya, tapi dia ternyata mungkin terlambat atau mungkin karena orang tuanya sibuk gitu ya sehingga tidak telaten untuk menuntaskan toilet training. Maka ternyata ketika besar dia cenderung mudah untuk berkata kasar, ya, melakukan kekerasan verbal abuse, kekerasan verbal. Ini ada penelitiannya. Kenapa? Karena toilet training itu mengajarkan kepada anak untuk belajar menahan diri, gitu ya. Ketika anak kepengen pup, dia bilang ke orang tuanya, oke, tunggu sebentar, kita ke WC dulu. Itu. Dia belajar menahan. Tunggu ya, tahan dulu, pasti kuat, gitu ya. Ini kita mengajarkan dia untuk bisa mengendalikan dirinya. Ketika dia iri, dia nggak langsung ngomong gitu ya, nggak langsung menghujat gitu misalnya. Bahkan juga ketika dia lihat sebuah status di medsos, dia nggak langsung komen gitu loh. Dia menahan diri dulu, dia mikir dulu gitu. Ya, ini kira-kira kalau aku komen gini, kira-kira efeknya apa ya gitu. Ya, jadi memiliki masalah pribadi nggak harus masalah pribadi yang mungkin secara formal serius gitu ya, seperti gangguan jiwa, schizofren, psikopat, misalnya bukan, nggak harus seperti itu. Ya, tapi juga bisa juga tadi, bahkan kita mungkin tidak menyangka gitu ya, atau ketika anak itu ketika masa fase oralnya tidak tuntas ya, maka ternyata memang dia akan melakukan hal-hal yang mungkin akan menjadi potensi korban bullying, misalnya gigit kuku, gigit jari itu. Ya, ada gitu saya punya teman sampai sudah nenek-nenek itu kebiasaannya gigit jari. Dia dengerin orang dimanapun berada, bahkan ketika di kafe gitu ya nunggu makanan datang dia gigit jari. Gitu ya. Ini karena apa? Masa setahun pertama tidak tuntas fase oralnya sehingga dia akan kelihatan lemah kan ketika dia gigit jari sambil bengong gitu ya. Ini mengundang gitu ya. Ini juga masalah pribadi ya. Kemudian kurangnya pemahaman. Ya, tadi kurangnya pemahaman misalnya tadi ya, efek dari korban bullying itu akan menjadi pelaku ya di kemudian hari. Sehingga kalau dia memahami ini, maka dia akan menahan diri untuk tidak melakukan bullying karena dia paham dia punya nantinya royalti dosa misalnya. Jadi kalau dalam Islam itu ini pemahaman spiritual question ya Mbak Risni, kita pahamkan juga kepada anak-anak bahwa semua akan ada balasannya gitu ya. Kalau tidak di dunia yang disebut hukum karma, sebagian orang mengatakan hukum karma, pasti akan ada balasannya di akhirat. Ini termasuk pemahaman, ya. Jadi kalau kita tidak memahamkan kepada dia bahwa ada hukum karma gitu ya, ada balasannya. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Jadi jangan pernah merasa aman. Wah, di dunia nggak ada tuh gitu ya, efek apa-apa buat saya gitu ya. Dia merasa aman. Oh, salah. Ya, nggak ada yang namanya karma. Nanti tunggu di akhirat gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya bahwa ada yang namanya royalti pahala ketika seseorang ya mengajarkan kebaikan pada orang lain, pada orang itu melakukan kebaikan yang sama, maka orang yang mengajarkan mendapatkan pahala
ya, yang sama setiap kali yang diajarkan melakukan kebaikan itu. Demikian juga ketika kita menjadi penyebab gitu ya perilaku dosa pada orang lain, maka kita pun nanti akan mendapatkan royalti dosa. Jadi kalau saya tuh kemarin sempat diskusi dengan beberapa teman tentang fenomena Citayam Fashion Week misalnya gitu ya, SCBD gitu misalnya ya. Ternyata ya awalnya sih oke gitu ya kalau mereka sekedar kepengen eksis ya. Awalnya kan mereka kerja barangkali sebagian kerja di Jakarta, turun di Dukuh Atas gitu ya stasiun ya MRT ya, terus kemudian mereka ke tempat kerjanya kan jalan tuh nyebrang gitu ya, nyebrang di sekitaran SCBD. Ternyata lama-lama nyebrangnya dinikmati tuh gitu ya, dianggap seperti catwalk. It's okay, masih oke. Ya, atau di apa namanya ternyata berikutnya kemudian mereka karena menikmati mereka kemudian penampilannya lebih oke lagi kalau berangkat kerja kan pastilah ya rapi, pasti cik lah gitu kan ya. Lama-lama ternyata Sabtu Minggu pun mereka menikmati suasana di sana. Sampai ternyata kemudian ya melebar gitu ya. Menikmati dan sekaligus Hanya ingin menunjukkan mungkin Ustazah ya eksistensi diri mereka. Masya iya Allah. betul. Ustazah, Kuliah juga mohon izin sebelumnya ini karena begitu ya, seru sekali, Masya Allah saya mengingatkan masih ada 10 menit lagi untuk materi dan nanti kita Masya akan ke Allah. Tanjung yang Ini memang masih singkat sekali. masih Masya Allah, masih mohon maaf berapa? Ustazah. Masih Waduh, ada 10, masih mungkin banyak nih, masih poin-poin 5 slide ya. sekilas, Oke, poin-poin oke, oke. sekilas nanti kita Insya mungkin Allah ini menjawabnya begitu. nggih, Masya ini Allah, nanti saya kan juga bisa menggebu-gebu. nggih, nggih, bisa di-share nanti kan ya untuk Siap, anunya ya, untuk betul, betul slide-nya, saja. untuk PPT-nya PPT ya. akan kita share, Heeh. Masya Allah. Yang terakhir ini bukan terakhir ya, terakhir di slide ini berasal dari keluarga yang disfungsional. Disfungsional. Ya, belum tentu tidak harmonis, mungkin harmonis tapi disfungsional. Jadi harmonis itu sekarang ternyata pokoknya I'm okay, you are okay walaupun menyimpang. Gitu ya. Kalau di rumah kamu memang bini saya, tapi kalau di luar terserah misalnya. Ada keluarga seperti itu ya. Maka ini disfungsional. Ini berpotensi melahirkan pelaku-pelaku penyimpangan gitu ya. Ayah tidak berlaku sebagai ayah, ibu tidak berlaku sebagai ibu. Ayah mungkin cuek ya, ayah ada, ayah tiada, ibu tiada dan seterusnya. Ini disfungsional ya. Maka ini juga menjadi potensi ya melahirkan pelaku-pelaku bullying. Next Mbak Agustin. Minta tolong, J. Mengatasi bullying bagaimana? Ya kita harus mau terbuka. Jadi tanamkan pada anak untuk misalnya dia menjadi korban atau menjadi pelaku begitu ya. Tanamkan kepada anak untuk bisa menyampaikan ke kita terbuka, curhat. Kita menjadi sahabat terbaik bagi anak. Insya Allah ini menjadi salah satu prinsip ya yang penting untuk mengatasi bullying. Sehingga apapun yang mereka alami di luar ya di luar rumah, maka mereka akan menyampaikan pada kita. Ya, sehingga kita kemudian bisa segera mengatasi. Anak saya yang bungsu sering tadi saya katakan ya, sering menjadi korban bullying. Memang badannya kurus sekali gitu ya, seperti lidi gitu ya. Terus kemudian memang mungkin dia juga terlihat lemah gitu ya. Memang lemah secara fisik karena memang dia punya masalah gitu ya dari sejak lahir gitu ya. Tapi alhamdulillah dia selalu terbuka. Ya, begitu pulang sekolah kita selalu harus aktif gitu ya Mbak Risni untuk tadi gimana di sekolah senang nggak misalnya gitu ya. Tidak hanya kita tanyakan tadi belajar apa, tidak hanya akademik gitu loh, tapi cari tahu juga bagaimana suasana hatinya. Dia senang nggak, dia nyaman nggak, ya, dia menikmati nggak sekolahnya. Dari TK dia sering menjadi korban bully gitu ya. Ini padahal TK-ne mae dhewe gitu misalnya ya. Tapi kok yo iso gitu ya. Tapi itu faktanya. Dia pulang sekolah dia cerita memang, Umi, tadi aku dipukul. Sama siapa? Sama si A. Oh ya, kok bisa gitu misalnya. Ya, kemudian besoknya emang saya konfirmasi ke gurunya. Kok kemarin laporan begini? Oh iya, mohon maaf Ibu, kemarin tuh memang gini-gini. Terus akhirnya kemudian bahkan saya waktu saya masih kuliah psikologinya Mbak Risni, waktu anak saya masih TK, akhirnya saya mengobservasi, tantangan buat saya nih. Saya observasi anak ini, kenapa dia agresi? Bahkan tidak hanya anak saya, ke semua anak dia begitu. Ya, ternyata karena memang keluarganya itu disfungsional. Sampai saya minta kepada gurunya untuk tolong Bu Guru home visit ke rumahnya, tolong catat, diobservasi bagaimana pola komunikasi, bagaimana pola interaksi. Ya, ternyata si ibunya ini baru melahirkan adik bayi gitu ya. Ketika si kakak itu mendekat, ibunya langsung, jangan dekat-dekat, nanti pasti kamu pukul adik, gitu. Itu interaksinya sangat negatif, sehingga ibunya tidak berfungsi sebagai ibu. Berarti ibunya disfungsional. Ya, ini yang saya temukan. Kemudian saya menyampaikan ke gurunya untuk memberikan treatment. Yang ditreatmentnya orang tuanya ternyata.
bukan anaknya. Karena anaknya waktu itu masih umur 3-4 tahun lah ya, masih belum terbentuk kan, masih proses pembentukan kepribadian, masih lebih mudah. Sehingga orang tuanya yang harus ditreatment. Alhamdulillah ternyata berhasil. Anak itu ternyata akhirnya tidak lagi agresi. Ya, walaupun memang cukup 6 bulanan lah kira-kira, 6 bulan sampai ya 6 bulanan lah kira-kira untuk merubah perilaku anak ini. Ini mengatasi bullying. Cerita kepada orang dewasa yang dapat percaya, ya kepada orang tua terbuka gitu ya, yang punya otoritas untuk menindaklanjuti. Kalau kita perlu melaporkan ke sekolah. Atau misalnya jangan pernah ragu ketika harus merujuk kepada ahli, ya entah itu ke psikolog, entah itu ke psikiater. Ya, jangan sampai terlambat. Oh, anak ini nggak mau makan. Kenapa ya? Ah, nggak apa-apa, paling diet. Jangan begitu, gitu ya. Kita harus cari tahu dulu kenapa dia tidak seperti biasanya. Sehingga orang tua memang harus kenal betul ya, anaknya seperti apa. Kok nggak kayak biasanya ya arek iki. Biasanya ku ya nek mulai sekolah ku cerita. Kok iki menang misalnya ya. Maka kita harus inisiatif gitu ya, aktif untuk mencari tahu. Ya, kemudian ajarkan kepada anak untuk abaikan si penindas dan jauhi, cuekin, nggak usah didengerin. Ya, kalau didengerin, diperhatiin, direspon, dia akan tambah seneng. Kamu jauhi, kamu kalau misalnya ada yang membuli kamu pergi aja mendekat ke gurumu, misalnya. Itu saya ajarkan anak saya seperti itu. Kalau ada yang membuli kamu lari mendekat ke gurumu, gitu ya. Ya, supaya anak itu nggak meneruskan untuk membuli. Ya, kalau dia masih terus, kamu bilang ke gurumu, ya Pak Guru, Bu Guru, si Anu gitu ya, itu mau nendang-nendang aku misalnya gitu, ya ternyata bahkan dulu pernah ada satu kasus lucu ya, anak saya yang bungsu ini ketika masih SD itu Mbak Risni, ketika kemudian akhirnya memang ternyata ada beberapa anak yang kemudian ketika saya cari tahu ke gurunya, oh ternyata ada satu anak emang di rumah itu dia sering menjadi korban KDRT oleh orang tuanya. Sehingga ketika saya tanyakan, sudah pernah dikomunikasikan sama orang tuanya Bu Guru? Oh anu Bu, kesian anak itu kalau kita sampaikan di rumah nanti dia dihajar oleh ayahnya. Waduh, kesian juga gitu ya. Tapi ada satu anak yang lucu ketika ditanya sama gurunya, kenapa sih kamu kok sering membuli Siva? Aku lo nggak bully, aku terus suka sama Siva, katanya gitu. Tapi sifatnya nggak suka sama aku. Gitu. Ini anak kecil SD. Ya, jadi ternyata macam-macam latar belakangnya. Kemudian tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu dibangun oleh orang tuanya di rumah bahkan sejak 0 tahun. Ya, sejak 1 tahun pertama. Satu contoh, 1 tahun pertama untuk menumbuhkan trust ya adalah buat suasana kamar anak itu yang relatif stabil atau relatif tidak sering berubah-ubah. Ya, termasuk juga pengasuhnya. Jadi pola asuhnya menetap. Ini satu contoh. Ketika ada yang sering berubah-ubah, entah itu furniture atau interior ya, kamar anaknya sering berubah, itu ternyata membuat anak merasa tidak nyaman dan dia akan muncul mistrust ya, tidak percaya diri, termasuk juga tidak percaya kepada orang-orang sekitarnya. Ya, tunjukkan kepada lingkungan sekitar bahwa kita bukan orang yang lemah. Ini kita harus ajarkan pada anak bahwa aku kuat, aku nggak peduli sama kamu gitu ya, tak cuekin aja deh misalnya gitu ya. Kemudian bicara sama aku. Kenapa kamu selalu membuli aku? Apa salah aku misalnya? Ya, kita ajarkan kepada anak untuk mampu bersikap asertif gitu ya. Bisa mengatakan apa yang dia rasakan secara baik, dengan cara yang bisa diterima oleh lingkungan. Itu asertif. Jadi kalau tidak ya tidak, iya iya gitu ya. Tapi dengan cara yang bisa diterima oleh lingkungannya, gitu ya. Kemudian bantu teman yang menjadi korban. Ya, jika menyaksikan, jangan diam aja. Next slide, Mbak Agustin. Monggo ya. Healing ya. Healing ya, bukan hilang gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu fenomena ya di generasi strawberry ya, Mbak Risni ya. Aku mau keluar dulu ngapain healing gitu ya. Ya, kemarin ada yang gagal berangkat haji, dia pakai furoda, ternyata gagal gitu ya, visanya nggak keluar. Banyak ya Mbak Risni, kemarin ada 5 ribuan ya nggak keluar. Ternyata kemudian dia pergi gitu ya. Terus saya tanya tuh, mau kemana? Mau ke ini, ngapain healing katanya. Kayak generasi strawberry aja, saya bilang gitu ya. Ada teman saya begitu. Padahal healing nggak perlu jauh-jauh ya Ustazah, ikut kajian juga udah healing padahal. Iya, ikut ini kan healing ya. Ternyata dia healingnya pergi ke luar negeri, jalan-jalan keliling Eropa, misalnya ya. Atau belanja nih kalau perempuan ya, healingnya kemana? Ke mall, belanja gitu ya. Ini bukan healing. Kalau healing itu endingnya juga positif. Nah kalau seperti itu, endingnya dompet kering, itu nggak healing. Healing Sampai jadi rumah pusing. stres lagi lihat dompetnya, stres lagi lihat saldo. Kenapa?
Healing jadinya malah gitu. pusing. Iya. Nah itu, jadinya malah tambah stres gitu ya. Iya. Jadi healing itu yang ending adalah positif gitu ya. Jadi definisi healing itu gampangnya endingnya positif gitu ya. Ujungnya adalah positif, bukan malah negatif gitu ya. Ada juga healing itu dengan makan. Ya stres makan gitu ya. Waduh, 1 bulan nggak ketemu, pas ketemu loh kok tambah gendut. Iya nih aku stres loh. Healingnya ke kafe, healingnya makan dan seterusnya, healingnya GoFood dan seterusnya. Ini bukan healing gitu ya. Memang healing untuk korban tentu saja kita harus berikan empati. Yo saya aku yo sok ngrasakno awakmu nek dingonokne begitu misalnya ya. Kita yakinkan bahwa kita percaya sama dia, sehingga kemudian dia percaya diri untuk menceritakan apa yang dia rasakan pada kita. Ini juga satu proses healing. Bercerita itu merupakan katarsis, ya, penyaluran. Walaupun kita belum ngasih advice apapun, dia udah agak lega gitu, ya. Setelah dia cerita, baru kita gimana rasanya sekarang? Udah cerita ke mama gimana? Lega enggak? Ya lega sih, tapi aku masih takut. Kalau besok dia anu lagi gimana? Nah, itu ini kita nanti bisa memberikan tips-tips yang berikutnya, Masya advice gitu Allah. ya. Bercerita Ya, tapi jadi kalau ada takut tetap diucapkan gitu Ustazah. iya, Betul, bahkan siap. sebenarnya kita mengajarkan kepada anak untuk mengenal emosinya Betul, itu sejak anak masih balita, betul. ya. Umur 3 tahun itu biasanya dia lagi apa istilahnya, egosentrisnya lagi kuat Egosentris, gitu ya, betul, kalau orang Jawa bilang kemeratu-ratu, betul, sikapnya seperti ratu betul. gitu ya, menangnya sendiri, Mm, semua miliknya dan seterusnya. mm. Itu kita ajarkan ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan agresi atau dia akan Betul, nangis guling-guling, maka Masya kita Allah. ajarkan kepada anak Betul, untuk mengenali emosinya. betul. Kakak Mengenali kenapa emosi. nangis? Mm, Kakak kenapa? Kakak mm, marah, nah, gitu mm. ya. Siap. Marahnya sama siapa? Gitu Mm. ya. Dan kita ngomong dengan nada yang datar, Ada jangan yang terlalu datar. mendayu-dayu juga, Baik. gitu ya. Izin, Ajarkan Ustazah, kepada anak untuk mengenali ini sambil, emosinya. mohon izin, Ustazah, ini sambil saya buka teman-teman, kalau ada yang mungkin ada yang mau langsung sambil nanya, nggak apa-apa ya Ustazah ya. Teman-teman Nggih, kalau ada yang mau nanya sambil nanti Ustazah juga menjelaskan, mungkin udah ada yang nggih, mau boleh. nanya, atau Nggih. ada yang mau langsung open mic, nggak Atau kalau ada apa-apa. yang sudah nulis di chatroom, bisa Mbak Disni kasih Untuk tahukan ke saat saya, ini nggih. chatroom masih belum ada Ustazah, ini sambil kita Oke, reminder aja teman-teman, kalau nggih, misalnya teman-teman nggih, mau langsung nggih, nanya, dipersilahkan nggak apa-apa, nggih. sambil kita ngasih kesempatan dengan Ustazah juga sambil jelaskan juga Oke, nggak apa-apa Ustazah, sambil nggih, jalan aja nggih. paralel, tunggu Ustazah, apa dulu. Nggih. Iya, jadi healing itu prinsipnya yang pertama adalah memberikan kesempatan pada anak untuk menyalurkan emosinya, kemudian meyakinkan kepada anak bahwa kita berempati kepada dia. Jadi jangan langsung kita kritisi. Adik sih kelihatan lemah, adik sih jangan langsung begitu. Nanti dia tidak percaya lagi sama kita. Udah jadi korban bully di sekolah, dibully juga sama mamanya di rumah, kan ibaratnya seperti itu. Kita juga harus tenang dulu, gitu ya, ketika menyikapi anak-anak yang menjadi korban bullying ini. Kita jangan ikut emosi dulu gitu ya. Makanya lain kali itu adik itu yang tegas, jangan gitu dulu. Ya itu nanti walaupun tadi ya ada sisi penyebab di sisi korban ya, penampilan fisik atau terlihat lemah gitu ya. Tapi itu jangan dulu diangkat. Ketika dia sedang butuh healing itu jangan dulu gitu ya. Nanti kalau dia sudah tenang, bahkan kalau perlu besoknya ya baru ayo di sini ya susun bersama to-do list apa yang harus dilakukan gitu ya, atau rencana mengenai hal-hal yang bisa dilakukan ya disusun bersama dengan anak, jangan kita menyusun gitu ya, jangan mengambil semua peran ya. Jadi gimana ya enaknya, baru begitu, jadi gimana ya enaknya, jadi besok kalau ketemu lagi sama dia enaknya kamu gimana, nah begitu ya. Nah, sambil kita eksplor dari dia sendiri, sambil nanti Assalamualaikum kita Ustazah. arahkan Oh iya, Mau nanya, dalam Waalaikumsalam, ini Mbak Dia J, Putri mau nanya iya kayaknya ya. mau J, tanya. monggo Oh ya J, siap, monggo Tafadhol ya Mbak Dia, monggo. monggo monggo Mbak Alhamdulillah Dia. makasih udah di-sharing tentang bullying. Kebetulan kan waktu kecil saya juga korban bullying ya. Tapi Masya udah Allah. maafin. Nah, beberapa waktu yang lalu anak saya kan, putra saya dua. Yang pertama umur 4,5 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Nah, yang umur 4,5 tahun nih beberapa waktu yang lalu pernah jadi korban bullying. Maksudnya teman-teman tetangga yang dia udah dewasa-dewasa. Cuma karena Waduh. saya udah pernah jadi korban, jadi maksudnya saya tahu ya paling enggak bisa menyikapi gitu. Nah, saya caranya tuh saya kasih tahu ke anak saya, terus dibelikan makanan-makanan, terus ini bagi sama mas itu, ini bagi sama mas itu. J, Jadinya J. akhirnya kan anak-anak yang awalnya membuli jadi enggak gitu loh. Nah, sekarang J, J. putra saya kan udah lumayan gede, malah sekarang tuh kadang kakaknya suka bully adiknya gitu. Dan adiknya yang kemarin kan kecil sekarang udah bisa bales. Nah, itu
caranya gimana ya? Soalnya saya jujur kalau sama anak-anak sendiri malah, aduh ini caranya gimana ya? Kadang saya bingung gitu. Nggih, Cara nggih, nggih. Oke. ininya Ya, tadi mengatasinya Masya Allah ya, gimana? Mbak Kadang sering Dia tantrum sudah juga. Mbak Dia tadi sudah betul ya mengajarkan kepada anak untuk ayo ini dibagiin aja ya. Saya juga dulu pernah mengalami udah menikah tuh, udah berumah tangga. Saya punya tetangga yang agak apa ya? Agak sangat perhatian sama saya mungkin ya, saking sayangnya itu kalau saya lewat, dulu saya awal-awal tinggal di Surabaya itu masih sedikit orang pakai jilbab. Ya, jadi kalau saya lewat itu dia sering sering komentar itu bapak-bapak itu Mbak Dia. Ya, anak BTS, anak BTS, BTS-nya liwat kayak gitu. Ya, saya penasaran, apa yo BTS? Kok setiap saya lewat dia ngomong begitu gitu. Ternyata kemudian sampai sempat saya tanya, saya guyonan sama istrinya. Ya, Mbak, aku liwat itu katanya kok Om anu ya, itu ya. Maksudnya apa toh Mbak gitu. Saya nanya baik-baik. Oh, iku loh, Dek, gak maksudnya anu gak. Iku WTS itu artinya wanita tahan sumuk katanya gitu ya. Cuman buat saya waktu itu deg gitu ya. Tapi memang sejak itu saya sering sebelum saya akhirnya nanya ke istrinya apa makna WTS itu saya memang berbagi. Saya cerita ke suami saya. Ya aku kan gak lapo-lapo, meng liwat tok lho. Aku ngene lah yo Dek yo gak rugi gitu ya. Kok aku dikatain seperti ini. Ternyata suami saya begitu, wes adik bikin apa deh, nanti kasih ke tetangga. Jadi waktu itu bikin kue gitu ya, saya bagi itu ke tetangga. Mbak gitu ya, itu saya baru nyoba resep, tolong dicobain ya, tolong diicipin, saya bilang gitu. Itu memang sejak itu akhirnya dia menjadi baik. Itu tadi satu cara yang Mbak Dia lakukan ya kepada anaknya, ajarkan itu bagus. Cuman memang tadi yang saya katakan bahwa korban berpotensi menjadi pelaku. Memang sebenarnya nggak berhenti sampai di situ. Usaha Mbak Dia udah bagus tuh, kasih anaknya untuk ini dibagi ke teman-temannya sehingga teman-temannya berhenti membuli. Cuman bagaimana mencegah dia untuk menjadi korban berikutnya gitu ya, menjadi pelaku gitu ya. Harusnya ada ditambahin lagi bahwa kakak enak nggak digituin? Suka enggak? Enggak. Begitu juga orang lain. Kalau kakak begitu orang lain, dia juga enggak suka. Misalnya begitu. Ini si kakak kan udah bisa ya diajak diskusi seperti itu kan ya? Iya Sampun sudah. ya Mbak Dia? Sampun. 4 tahun, 4 tahun 4 setengah ya? setengah, 4 setengah. Insya Allah udah bisa gitu ya. Jadi cucu saya kemarin juga begitu Mbak Dia, umurnya masih 3,5 tahun. Dia kalau main keluar itu sering dibully sama anak-anak yang umurnya lebih besar. Ini ada anak yang sudah SD, ya ada 2 ini, laki dan perempuan kakak adik kebetulan. Ketika cucu saya keluar rumah, dia pegang mainan, nanti si yang perempuan nih, yang adiknya tetangga itu ya, bilang, aku juga punya lebih bagus dari punya kamu, kayak gitu misalnya ya. Nanti misalnya cucu saya ngapain nih si yang gede tuh, anak laki yang gede, anak tetangga itu bilang, ngawur kamu ah. Ketika dia pulang, dia bilang ngawur gitu. Saya kaget, dia tahu istilah ngawur dari mana gitu kan? Ternyata dari tetangga. Ini memang harus kita perhatikan betul sehingga memang apa namanya? Kita itu mencari rumah tidak hanya untuk tempat tinggal tapi juga lingkungan buat anak-anak kita nggih. Tapi memang kalau saya dulu inisiatif untuk ajak anak-anak itu ke rumah ya. Main bersama dengan anak kita tuh di dalam rumah kita. Sehingga kita bisa mencegah ketika mereka mau melakukan sesuatu yang kurang tepat, kita bisa langsung, enggak boleh begitu ya Mas, gitu, itu enggak baik. Nanti enggak disayang Allah misalnya, ya. Nanti ke kakak juga begitu. Memang kadang-kadang 4,5 tahun itu adalah fase negatif fase ya Mbak Diah, yang harus kita pahami. Dia akan selalu berbuat yang membuat kita marah, ya negatif gitu. Semua yang berbau negatif itu dia suka sekali melakukan. Entah itu dengan menggoda adiknya, bisa karena dia minta perhatian. Ya, jadi kalau saya sering mengingatkan kepada anak saya, kalau si adik ulang tahun, kakaknya harus dikasih hadiah juga, karena dia sudah menjadi kakak yang baik buat adiknya selama 2 tahun ini. Jadi misalnya adiknya ulang tahun yang kedua nih, jangan adiknya aja dikasih hadiah, kakaknya juga. Jadi saya kalau ke keponakan-keponakan saya juga begitu. Ada satu keponakan saya ulang tahun, maka kakak adiknya itu saya kasih hadiah juga. Ya, saya sampaikan ke kakak, gitu ya. Karena kamu dapat hadiah nih dari Bude, karena kamu sudah menjadi kakak yang baik buat Dek Caca selama umurnya Dek Caca itu berapa? Selama 3 tahun ini, misalnya gitu. Ya, mungkin Mbak Dia barangkali ya bisa juga lakukan itu. Kemudian ke adik juga sampaikan, ya, ini hadiah buat adik karena sudah menjadi adik yang baik buat kakak, gitu ya, selama 2 tahun ini misalnya. Ini akan menumbuhkan simbiosis mutualisme gitu ya, merasa saling disayang, saling dihormati, saling dihargai begitu antara kakak dan adik. Ya, bahkan saya sering mengingatkan kepada para orang tua dimanapun berada, siapapun gitu ya, kalau ada temannya melahirkan, datang menengok, ya,
kalau bisa bawakan hadiah tuh ke kakaknya, jangan buat adiknya. Adiknya masih belum tahu kok mau dibeliin hadiah mau enggak, kan belum tahu dia baru lahir ya. Tapi si kakak ini akan jealous ketika ada tamu datang yang dikasih hadiah si adik bayi gitu kan. Perhatian semuanya ke adik bayi. Misalnya, ini satu satu mungkin ya satu trik gitu ya Mbak Dia ya barangkali bisa dilakukan. Ngaten ya insyaallah ya Mbak Dia ya. Makasih Nah, Ustazah. nanti dicoba deh. Nanti kalau Nggih, Mbak Dia pulang dari kantor bawa insyaallah. oleh-oleh, minta tolong kakak untuk membagikan ke adik. Jadi Oh beri tanggung jawab iya, ke kakak. Gitu ya. Insya nggih. Allah ini juga akan membuat si Makasih. kakak merasa ditempatkan gitu ya. Nggih. Ditempatkan, kalau orang Jawa itu ditempatkan itu sesuatu yang terhormat gitu. Ya. Bisa dilanjut ya Mbak Agustin ya, sedikit lagi barangkali. Masih ada waktunya Mbak Risni ya. Siap, ini spesial untuk Ustazah. Kami tambahkan 5 menit Masya Allah. spesial Ustazah. Ya Padahal saya Allah. nyiapinnya nggak banyak-banyak, cuman 7 slide ya Emang biasanya ini sampai 20. siap, emang harus bukti Oke, nyata kalau oke, bullying. oke, oke. Next Iya. ya, ini untuk apa namanya proses healing ya, Insya Allah. Ini to do list apa yang bisa kita lakukan, beri tanggung jawab tadi ya, tugas-tugas ringan di rumah, misalnya tadi ya, menjaga adik, menemani adik, atau tadi membagi gitu ya, oleh-oleh dari mama sama adiknya ya. Tapi memang kalau membagi, kalau saya begini Mbak Diah, ya, biar adil. Kakak yang motong misalnya ada kue satu gitu ya dibagi sama adiknya atau coklat gitu ya satu batang ya dibagi sama adik yang adil ya karena kalau kakak yang motong adik yang milih misalnya gitu. Jadi kakak yang motong nih masih mikir nanti adik yang milih nanti kalau aku potong separuh lebih gede nanti diambil yang gede gitu kan. Ini satu cara ya untuk beri tanggung jawab ya jadi nggak curang ya sportif gitu ya. Kalau kakak yang motong adik yang milih gitu ya adik yang ngambil duluan gitu ya gimana kakak mau yang mana mau yang milih apa yang motong begitu misalnya ya terus kemudian ajak tadi ya bergabung dengan komunitas atau dengan klub untuk mengeksplor bakat dan minatnya entah itu klub-klub olahraga kalau laki ya apa namanya klub-klub lukis misalnya ya ke sanggar lukis atau tari atau komunitas apapun gitu ya yang bisa mengeksplor bakat dan minatnya yang bisa membuat dia keselimur gitu istilahnya ya atau ditimpa kalau kalau di memori kita ya ada memori yang buruk itu ditimpa dengan memori-memori yang baik gitu ya. Jadi apa namanya? Ini bisa kita tawarkan kepada anak kita. Adik kepengen ikut apa? Ikut sepedaan, ikut basket, ikut apa? Misalnya gitu ya. Kemudian belajar secara konsisten untuk berkomunikasi secara asertif. Tadi ya mengatakan iya, ya iya, mengatakan tidak, tidak, tapi dengan cara yang sehat, dengan cara yang bisa diterima oleh lingkungan, tidak dengan emosi, termasuk kita. Ya, ketika anak minta sesuatu kepada kita mengatakan tidak, itu juga katakan saja, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa diterima. Ya, misalnya adik, mama aku mau coklat, tapi dia lagi giginya lagi rentan nih sama coklat. Ya, oke, boleh coklat tapi misalnya gitu ya dengan syarat. Habis makan coklat harus langsung sikat gigi misalnya. Kalau enggak, maka enggak boleh makan coklat misalnya gitu. Atau kemarin cucu saya lagi pilek, lagi batuk pilek, minta es krim. Ya saya katakan gitu, Mas Momo lagi pilek, enggak boleh makan es krim sekarang. Besok ya kalau sudah sembuh. Jadi enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Ya, ini Jelas satu ya contoh Ustazah ya. asertif. Jelas tegas, jelas dan tegas. Jelas Ustazah tegas. izin G. nih saya ada yang nge-DM saya tentang pertanyaan. Oh Saya iya, izin bacakan boleh nggak Ustazah ini boleh monggo pertanyaannya monggo. ada 2 orang. Dia mungkin secara padat dan jelas saja untuk jawabannya. Oke. Dari Bu Tuti, saya di kantor infonya jadi korban bullying dan saat ini lebih banyak diam. Dan kalau menurut Ustazah, apakah yang harus saya lakukan untuk menghadapi mereka? Apa dulu Ustazah? Di kantor ya? Di kantor ya Mbak Mbak Risni? Masih di mute Mbak Risni? Aku infonya di kantor. Oh, Masya Allah. Udah dewasa ya. Memang sekarang ini tadi yang saya katakan bullying itu tidak pandang usia gitu ya, tidak pandang di mana begitu ya. Maka tadi ya kalau yang beberapa trik yang saya sampaikan di apa healing misalnya ya, jauhi gitu ya, cuekin gitu ya. Ya, menghadapi mereka nggak usah dihadapin, jauhin aja gitu. Jadi nggak perlu berhadapan gitu barangkali ya. Nah, memang kita tidak perlu juga kemudian menarik diri. Kita cari teman lain yang memang support sama kita. Tadi ya ada satu poin di bawah tadi bikin peer support gitu ya. Apa ada grup gitu ya untuk mensupport walaupun tidak secara formal, tidak secara mencolok begitu ya. Jadi seperti juga dituntun
mana yang memang berpengaruh secara positif kepada kita. Walaupun sebenarnya semua bisa menjadi positif ketika kita mensikapinya secara positif ya. Teman yang suka membuli itu juga sebenarnya positif untuk membuat kita menjadi semakin tangguh, membuat kita menjadi semakin apa ya istilahnya ya, semakin lapang dada, semakin dan insya Allah menjadi ladang pahala misalnya gitu. Tapi memang sebaiknya kita ingatkan dia. Kalau kita mampu mengingatkan, kita ingatkan, ya. Sini, aku tak ngomong ambek awakmu. Kalau sudah dewasa, ya kita bicara secara dewasa. Ya, kalau perlu formal. Ya, ada waktu enggak? Saya mau ngomong sama kamu, gitu ya. Yang kamu lakukan, mungkin dia enggak sadar kalau selama ini dia membuli, gitu ya. Yang selama ini kamu lakukan, kita kasih contohnya. Kamu kemarin gini-gini ke aku. Itu aku merasa aku dibully, gitu ya. Maksudmu apa? Kalau perlu gitu ya, secara dewasa tapi tetap datar, tetap kita juga tidak emosional, gitu ya. Kalau perlu kita minta ditemani ya untuk menjadi penengah, untuk menjadi moderator gitu ya, untuk menjadi wasit gitu ya. Kalau Iya. misalnya kita emosi ada yang menenangkan begitu ya. Ini kalau kita tentu harus mengukur ya, kita mampu nggak melakukan itu. Ya, kalau saya belajar untuk kemudian bisa asertif itu nggak sebentar. Ya, lebih dari 20 tahun saya Mbak Risni nggih, Masya Allah. bukan lebih dari 20 tahun itu bukan terhitung dari saya kecil, tapi terhitung dari saya memahami bahwa oh ini tidak boleh seperti ini. Gitu loh. Nah, kalau Belajar dihitung dari tanpa kecil, wah batas. Siap. hampir 40 Seumur tahun hidup. gitu ya saya Masya Allah, belajar. siap-siap Ustazah. Nggih. Ustazah mohon Iya. maaf, sebenarnya kami begitu banyak antusias yang luar biasa. Masya Allah. Ini Nanti apakah mungkin berkenan nanti mungkin saya japri ke WA Ustazah, boleh. nanti Di tetap WA jawabannya nanti saya akan jawab kita secara infokan tertulis ya. ulang. Siap, ini karena emang Insya begitu Allah, membludak pertanyaan, Masya Allah. insya Tetap Allah, kita akan share kembali ke teman-teman juga di grup maupun juga di japri ke pihak yang bersangkutan. Karena ini insya Allah jadi ilmu gitu saja bagaimana insya caranya Allah. nanti ke Nanti depannya. kalau ini kan saya belum selesai menyampaikan PPT-nya ya, tapi kan waktunya udah habis. Nanti kalau dari PPT itu sudah dibaca, muncul pertanyaan, monggo silahkan. Siap, kami siap. Masya Allah, Ustazah. Baik, ini izin mengingatkan sampai teman-teman mungkin juga karena ini dalam istirahat kantor mungkin nanti ada yang mau sholat dan dilanjut makan gitu Ya, saja. Ini betul. saya Sudah izin 1:30 ya. tinggi. Memang sudah habis Betul. waktunya. Izin kalau boleh meringkas sekilas seperti yang Ustazah bilang tadi, anak itu harus punya self esteem yang baik. Anak yang percaya diri tentunya lebih rendah resiko untuk dibully. Bagaimana anak bisa punya rasa aman dan orang dewasa yang bisa ia percaya, baik itu di rumah, orang tuanya, maupun di sekolah dan juga gurunya. Dan juga latih anak untuk punya boundaries, berani bilang tidak, karena emang sesuatu itu tidak selalu harus dinyatakan dengan iya. Dan yang tidak kalah pentingnya jangan denial, jangan sampai bilang namanya juga anak-anak, jangan sampai menganggap bahwa anak-anak itu melakukan perilaku yang dianggap wajar padahal itu tidak sesuai dengan apa fitrahnya. Begitu gitu saja, mohon maaf kalau ada salah, mohon koreksi. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya mohon maaf sekali saja ada teman-teman Afwan karena hari ini materinya luar biasa, semangatnya juga, tapi waktu pula yang membatasi kita. Semoga nanti akan ada jawaban-jawaban luar biasa juga dari Ustazah. Saya mengingatkan terlebih dahulu ini, minggu depan teman-teman ini ada Ustazah Ria, insya Allah tentang Quran surah At-Takasur untuk kajian tafsirnya. Dan saya izin nanti setelah ini saya tutup, saya boleh minta waktu please sebentar, jangan pergi dulu, tapi kita mohon izin untuk bisa menutup bersama dengan Ustazah dalam membaca istighfar, astagfirullahaladzim, membaca alhamdulillah, dan doa-doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, ini dan masih dalam rangka kemerdekaan saja saya boleh mengutip sedikit dulu untuk ibu-ibu tadi melanjutkan dari Ustazah. Wahai ibu, berikanlah ruang untuk anakmu untuk tumbuh, berikan percaya agar ia berdaya, doakan ia bahagia menjadi anak yang merdeka. Teruslah dukung anak-anak kita, wahai ibu, dan semoga generasi penerus bangsa Indonesia menjadi generasi yang percaya akan kemampuannya, merdeka dalam kreativitas, bertanggung jawab, mengemban misi hidup dengan menerapkan agamanya, meneladani Rasulullah dan disayang Allah. Amin, amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau begitu saya mohon pamit rumiyin ya. Maaf lahir batin sedaya. Allah senantiasa menunjuki kita dengan cara-cara yang tepat insya Allah. Monggo sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah.
Teman-teman, kita lanjut lagi. Saya ingatkan yang minggu depan ada kajian Ustazah lihat Quran Surah At-Takasur. Ini Mbak Agustin boleh di-share sebentar ya kuisnya, insya Allah bentar aja. Sayang nih kayak kalau udah semangat semuanya, kalau nggak sampai kuis. Cuman ada 5 soal. Bagi teman-teman yang masih stay, boleh ikut untuk dapatkan kesempatan menang kuisnya. Monggo Mbak Agustin. Ya, kita mulai ya dari yang nomor 1. Ini yang menjawab nih ketika saya udah menyatakan untuk dimulai. Oh, tapi boleh deh kalau udah mulai juga. Siap, kita close dulu. Semua benar. Monggo, monggo kita aja ke nomor 2. Ini gercep banget ya. Satset. Close. Monggo nomor 2 bagus sih. Ini nggak usah saya bacain ya. Langsung aja, ntar kalau jawabannya dibacain nanti ketahuan ini. Soalnya sebenarnya singkat aja jawabannya. Monggo dipilih apa bahasa Arab dari gambar di samping. Monggo. Ya, udah ada yang benar. Monggo di kelas dulu Mbak Agustin. Ini cepet banget sebenarnya, mestinya kayak gini cepet semuanya. Oke, ini yang pertanyaan nomor 3. Bentuk komunikasi yang dianjurkan dalam pencegah tindakan bullying. Betul, Mbak Florencia, betul. Asertif. Kita close, lanjut ke nomor 4. Oke, nggak nyampe 5 menit, sudah selesai ini. Nah, apakah nama lain dari Masjidil Aqsa? Monggo. Nah, ini Mbak Florencia, gercep banget ya. Close dulu, Mbak Agustin. Betul. Lanjut. Pertanyaan yang terakhir ya. Nah, berhubung kemerdekaan, saya ingin mengingatkan sejarah nih, yang merupakan sejarah kerajaan apa ya? Islam pertama di Pulau Jawa. Maaf, bukan saya Samudra Pasai karena yang Pulau Jawa ini nih, tadi Indonesia ya Samudra Pasai. Udah bener, udah dijawab yang bener, close. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ngomongin siapa yang menang. Terima kasih udah partisipasinya. Terima kasih semuanya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi kajian depan. Saya ingatkan lagi ada Ustazah Lia, Kota Serasa Kasur. Mohon bisa untuk hadir. Kami segera pergi. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kita perbuatan. Semoga selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah heran semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Izin.